1,5 jam. Para penantang Ahok, itu topik Mata Najwa malam hari ini. Saya mau ke Ketua DPRD yang juga Sekretaris DPD PDI Perjuangan. PDI Perjuangan mendukung Ahok atau menantang Ahok? Jadi kalau PDI Perjuangan ini semua ada di tangan Ketua Umum. Terserah Bu Mega. Kita sekarang sedang konsolidasi organisasi, sedang membangun tingkat ranting sampai ke anak ranting, karena ya terburu-buru juga nggak baik, terlalu lama juga tidak baik. Tadi pada saatnya akan kita keluarkan siapa calon dari PDI Perjuangan. Itu semua ada di tangan Ibu Ketua Umum. Nah, kita semua tergantung Ibu Ketua Umum. Ya. Ini kalau partai modern seharusnya bukan tergantung satu orang loh. Bicara masalah modern atau tidak modern, karena tidak modern. PDI Perjuangan itu ada di ibu kota, berdampingan dengan DPP partai, semua kita harus komunikasi. Siapakah yang bakal calon? Seperti contoh soal. Tapi soal mendukung atau menantang yang mana? Kalau soal itu saja, itu juga terserah Bu Ketua. Ibu Ketua Umum. Artinya gini loh Mbak. Kan hanya simpel Pak, mendukung Ahok. Ya semua kan tetap kita harus rapatkan di DPD partai. Siapakah bakal calon kita melapor siapa Ibu. Kita setelah konsolidasi kita menjaring, nanti kan kita ada satu penjaringan bakal calon. Bakal calon selain Ahok? Selain Ahok. Siapa itu misalnya? Ya kita nggak tahu sekarang. Nama kan Anda belum disebut juga loh Pak? Siapa? Nama Anda juga disebut? Ya alhamdulillah saya tidak mau. Ya, tidak mau. Betul karena tidak mau Pak? begini, betul. Pak Ya betul. Jadi segini tanggung politisi jawab. Politisi harusnya mau Ketua DPRD naik pangkat jadi gubernur dong. Permasalahan Jakarta tuh bukan permasalahan yang mudah. Dengan ketegasan saudara Ahok ini kita masih kekurangan. Artinya apa? Kerja baik, kalau etikanya nggak ada juga kan kekurangan. Akhirnya buat konflik yang sekarang ada di tangan saya sebagai Ketua DPRD ini sudah sangat luar biasa. Ya mungkin pertahanan saya di DPRD dengan tekanan-tekanan yang ada. Harusnya pemimpin ya kerja bagus. Kalau kerja saya apresiasi dengan Pak Ahok ya. Tetapi kalau udah bicara semua diajakin berantem. Ya ini mau jadi apa ini pemerintahan? Jadi artinya udah sebagian besar, artinya akan banyak kemungkinannya lebih banyak untuk tidak mendukung. Masalah dukung-mendukung saya sekali lagi saya sedang konsolidasi dengan jadi akan menunggu Ibu Ketua Umum. Ya seperti Jokowi Ahok kan orang wah pasangan A, pasangan B, pasangan C, kita juga keluar pasangan juga, tapi kan mantap hasilnya. Oke. Ya, kalau dari Gerindra menunggu Bapak Ketua juga, Pak Prabowo. Ya, memang partai ada mekanismenya. Ya. Biasa kita mekanismenya dari bawah dulu sampai musda, yang kemudian ntar DPP pasti di polling juga. Tapi sebelum ditanya dukung nggak dukung, udah pasti Pak Ahok tuh maunya ke Gerindra, cuma Gerindra belum tentu mau. Kok yakin banget Pak Ahok mau ke Gerindra? Pasti. Pak Ahok udah keluar dari Gerindra loh. Saya tahu sejarahnya. Sejarahnya waktu dulu tuh Pak Ahok tuh calonnya independen. Kemudian di ujung dia nggak bisa dapat tuh KTP-nya. Akhirnya dia ketemulah dengan orang Gerindra, salah satunya masuk ke Gerindra. Kemudian itulah yang di ujung partai itu memang seperti itu. Tapi kemudian kalau saat ini Gerindra sudah punya banyak kader yang bisa setara mungkin. Jadi Gerindra sudah tidak mungkin mencalonkan Ahok? Iya. 99,9%. Tidak mungkin. Nggak mungkin. Karena kalau kita baca pernyataan dari adiknya Ketua Umum yang juga Wakil Ketua Dewan Pembina Hashim Joyo Hadikusumo, pintu selalu terbuka bagi Pak Ahok. Never say never, selalu ada kemungkinan. Kemungkinan partainya mengusung Basuki Cahayapurnama. Itulah kelebihannya Gerindra. Walaupun dalam personal kelebihannya? Bukan pelin-pelan, dia cuma ini kan bahasa politis. Jadi pertemanan tetap terjadi, kemudian komunikasinya tetap baik, tapi bukan berarti kita harus dukung. Yang kalau kemudian kita harus dukung, saya yakin konstituen Gerindra akan teriak juga. Jadi persoalannya konstituen apa Anda yang teriak? Kalau saya biasa saja, karena saya masih berteman yang baik dengan Pak Ahok ya. Tapi persoalannya bahwa nama Anda juga disebut loh Mas Sanusi? Oh sering. Sering? Nah, Pak Anda GR dong? Pak Ahok sering menyebut nama saya. Sebagai calon gubernur? Iya, Pak Ahok malah sering menyebut nama saya. Kalau Pak Ketua nggak mau? Kalau partai saya suruh, saya berangkat. Berangkat? Berangkat. Berani maju? Berani. Melawan Ahok? Berani. Menang nggak? Pasti menang. Pasti menang? Iya. Jadi gini. Jadi saya mau sampaikan. Anda bisa pede banget menang lawan Ahok? Saya mau sampaikan gini, pemimpin itu yang sekarang banyak itu cuma selalu merasa bisa. Anda merasa bisa, saya merasa bisa, semua merasa bisa. Saya nggak merasa bisa, saya nggak mau mencalonkan diri. Maksud saya merasa bisa, tapi ada tapinya. Pemimpin sekarang kurang bisa merasa. Selalu pengen merasa bisa, tapi kurang bisa merasa. Pemimpin itu jangan cuma jadi tontonan, harus jadi tuntunan. Jakarta ini heterogen.
Ya. Anda bayangkan saja, saya mau kasih tahu bagaimana degenerasi PNS itu sekarang sejarah berbanding terbalik. Zaman Pak Jokowi katanya lelang jabatan, fit and proper test, asesmennya berat. Baik. Sekarang 2 bulan diganti, 2 bulan diganti. Like and dislike. Jadi itu faktor mengapa kemudian Anda merasa bisa lebih mampu memimpin Jakarta dibandingkan Ahok? Kayaknya seperti itu ya. Kayaknya seperti itu ya. Kita kasih tepuk tangan dong PD nih. PD. Saya mau ke Bang Adi Aksa Daud. Bang Adi Aksa, waktu itu Anda sempat bertemu dengan Pak Ahok di Balai Kota. Waktu itu dalam rangka Anda selaku Ketua Pramuka waktu itu. Tapi saya ingat ketika Anda keluar dari Balai Kota, kemudian Anda sempat bilang bahwa Anda mengapresiasi kerja Ahok begitu. Anda katakan sudah banyak melakukan terobosan-terobosan. Itu basa-basi politik atau memang jujur memuji Ahok? Enggak. Saya tidak memuji, saya juga tidak basa-basi. Yang kita lihat aja. Kalau yang baik kita bilang baik. Ini saya lagi darah rendah, jadi semangat kalau Mbak Nana nih ngomongnya. Kalau baik kita bilang baik. Kalau enggak, yang baiknya e-budgeting. Saya katakan, ya kan? Yang baiknya ada LRT, ada ini. Yang baiknya, yang kurang baiknya kan ada juga. Jadi yang baik-baik kita katakan baik, kalau tidak. Begini loh, untuk mendapatkan kekuasaan tidak harus menjelek-jelekan orang. Kalau saya juga sebenarnya sama sekali. Pada awalnya tapi karena ini, saya look before you leap, lihat sebelum melompat. Saya ukur diri saya tanya keluarga, saya tanya semua. Dan dukungan daripada tokoh-tokoh ini luar biasa. Mereka patungan, Mbak. Patungan, betul, terus terang. Tanya ini, ada Kiai Wafiuddin 10 juta, 20 juta kalau salah tiap bulan. Mereka sudah mulai kumpulkan KTP. Kalau udah kayak begini, patungan untuk saya maju. Jadi tadi jelas patungan, demi Allah patungan mereka. Patungan, oke. Ustadz Sambo itu jauh-jauh patungan. Ada yang bikin kaos. Saya nggak bisa bikin posko-posko. Saya nggak bisa bikin di mal-mal. Saya nggak punya uang untuk itu. Tapi teman-teman mendukung saya. Ini yang menjadi berat pikiran saya yang tadinya saya Bang Adi berpikir, Aksa, kalau gitu insya Allah saya akan istihara betul. Insya Allah maju. Tadi Anda bilang harus mengukur, mematut-matutkan diri. Jadi kalau dari ukuran Anda memang lebih bisa melaksanakan tugas lebih baik dari Ahok? Saya pernah menteri 5 tahun. Saya kan bisa look before you leap, lihat sebelum melompat. Saya pernah menteri 5 tahun. Saya besar di Jakarta, 4 tahun saya udah di Jakarta. Saya pernah ketua KNPI. Saya pernah di Jakarta Pusat, wakil ketua KNPI, HMI. Apa yang saya kurang kalau untuk pengalaman, tapi karena ini desakan para tokoh, jadi saya akan melihat. Jadi Insya Allah, jawabannya ya, Adi Aksa Daud merasa lebih baik dari Ahok. Memang Mbak Nana kau paling bisa. Kan tadi saya bertanya seperti itu. Pak Ahok itu ada kelebihan, tapi ada kekurangan. Adi Aksa Daud juga punya kelebihan, punya kekurangan. Yang baik dari dia kita ambil. Is a blending a good, old, and new. Nah, you know that. Jangan-jangan maksudnya berarti call tinggi dulu nih gubernur, tapi sebetulnya maksudnya mau aja deh jadi wagubnya Ahok, call tinggi dulu, tapi sebetulnya mau jadi wakil? Saya tidak mencari kekuasaan. Tidak mencari Untuk kekuasaan. apa jadi wagub? Saya sudah pernah jadi menteri 5 tahun. Saya tidak mau jadi wagub, saya bukan cari-cari kekuasaan. Maunya berat jadi gubernur. tanggung jawabnya di akhirat soal kekuasaan itu. Oke, Bang Adi. Iyalah, kalau memang itu diamanatkan, bismillah. Kalau kalah, udah takdir yang di atas Allah. Oke. Nggak ada urusan. Bang Adi Aksa. Bang Adi Aksa, waktu kemarin ketemu Ahok, kan Anda keluar mengeluarkan pernyataan, kemudian mengatakan Ahok banyak terobosan-terobosan. Nah, Pak Ahok selesai keluar pertemuan dengan Anda juga ada pernyataan. Saya ingin putarkan apa pernyataan Ahok soal pertemuannya dengan Anda berikut ini. Beliau sih nyelutuk. Ini ngomong berdua, kalau Bapak Islam mau udah Bapak jadi presiden yang kita dukung katanya Pak. Namanya aslinya apa? Sayang Bapak bukan Islam. Makanya teman-teman suruh saya nyalon, dia bilang gitu loh. Jadi persoalan teman-temannya ada apa? Bapak bagus, Ahok ini bagus, semua bukan Islam. Kalau gitu kan artinya apa? Dia mau nyalon nggak bisa terima bukan Islam yang mimpin Jakarta. Itu sesuatu yang oke aja lah bagi saya sih. Bang Adi Aksa, Anda mendengar ya tadi apa yang dikatakan oleh Pak Ahok? Apakah Enggak dengar saya, enggak dengar Mbak, enggak dengar. Tidak mendengar. Intinya Pak Ahok
nggak dengar. Gimana? Tidak mendengar. Intinya Pak Ahok mengatakan bahwa Iya. maju. Jadi Anda sempat mengatakan ke Pak Ahok pada saat berdua bahkan menjadi presiden pun bisa, tapi karena Ahok bukan Islam, maka ada orang yang tidak bisa menerima. Jadi kekurangan Ahok itu karena dia pemimpin non-Muslim. Apakah niat Anda maju juga dengan argumentasi Bukan itu? begitu. Salah itu nggak benar kayak gitu. Nih, mau tahu yang benernya nggak? Mau tahu yang Mau benernya dong. nggak? Setelah pariwara ya Pak, biar Nah, orang kalau mau penasaran. tahu begini, Kita kembali setelah pariwara, tetaplah di Mata Najwa para penantang Ahok.